Meningkatkan rezeki dari sepatu Anda. Sebuah panduan berdasarkan Feng Shui. Selamat datang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cara untuk meningkatkan rezeki Anda melalui sepatu yang Anda kenakan. Seringkali kita dengar, untuk menilai kepribadian seseorang saat pertama kali bertemu, lihatlah sepatunya. Hal ini ada benarnya, karena orang yang peduli pada penampilannya pasti akan merawat sepatunya dengan baik. Tentu saja, dalam ilmu Feng Shui, menata keberuntungan juga dimulai dari kaki. Oleh karena itu, sepatu adalah elemen yang sangat penting dan sudah pasti berkaitan erat dengan aliran rezeki kita. Untuk itu, saya akan menjelaskan sepatu seperti apa yang sebaiknya Anda kenakan agar keberuntungan senantiasa menyertai. Mari kita simak bersama hingga selesai. Ya. Mengapa sepatu berkaitan erat dengan rezeki menurut Feng Shui? Dalam Feng Shui, sepatu memiliki dua peran utama, melindungi tubuh dari energi negatif, atau hawa buruk, yang masuk, dan menyalurkan energi positif dari bumi energi, alam ke dalam tubuh kita. Karena fungsinya sebagai penghubung dengan dunia luar dan simbol dari mobilitas kita, kemana Anda melangkah dan energi apa yang Anda tarik sangat ditentukan dari apa yang Anda kenakan di kaki. Ada juga ungkapan dalam bahasa kita melihat ke bawah atau sadar diri, yang selain berarti introspeksi diri, juga bisa bermakna memanfaatkan kelemahan orang lain. Dari sini kita bisa melihat bahwa kaki yang direpresentasikan oleh sepatu melambangkan si pemakainya. Itulah mengapa kondisi sepatu bisa mencerminkan nasib dan rezeki seseorang. Terlebih lagi, area pintu masuk rumah, tempat kita meletakkan sepatu, dianggap sebagai gerbang masuknya energi menurut Feng Shui. Jadi, sangat masuk akal jika kondisi dan jenis sepatu yang ada di sana akan memengaruhi seluruh aliran energi di rumah, termasuk rezeki. Sepatu yang mendatangkan rezeki dan yang menghambatnya. Lalu, sepatu seperti apa yang bisa meningkatkan keberuntungan? Dan sepatu mana yang justru menghambatnya? Mari kita bahas satu persatu. 1. Sepatu yang bersih dan terawat. Tidak peduli semahal apapun sepatu Anda, jika kotor atau solnya sudah aus, hal itu akan menurunkan energi keberuntungan Anda. Memaksakan diri memakai sepatu yang sudah usang dengan alasan masih bisa dipakai tidak akan membawa kebaikan apapun. Menurut Feng Shui, kotoran dan kerusakan pada sepatu akan menumpuk energi negatif dan menghalangi datangnya rezeki. Oleh karena itu, biasakanlah untuk membersihkan sepatu setidaknya seminggu sekali. Jaga kebersihannya, perbaiki solnya jika sudah aus, dan rawatlah agar selalu dalam kondisi prima. Tentu saja, jika basah karena hujan, segera keringkan untuk mencegah jamur dan bau tidak sedap. Meletakkan penyerap lembab di rak sepatu juga merupakan ide yang bagus. Idealnya, setelah dipakai seharian, biarkan sepatu beristirahat selama 1 hari agar energinya dapat pulih kembali. Ada juga yang disebut sepatu keberuntungan. Jika setiap kali Anda memakai sepatu tertentu, selalu ada hal baik yang terjadi, maka itulah sepatu keberuntungan Anda. Rawatlah sepatu itu dengan lebih saksama. Jika solnya mulai menipis atau kulitnya terkelupas, segera perbaiki dan jadikan sebagai sepatu andalan Anda. 2. Material sepatu. Dalam Feng Shui, material alami seperti kulit asli atau suede dianggap memiliki aliran energi yang baik dan sangat cocok untuk meningkatkan rezeki. Namun, dalam kondisi tertentu, bahan sintetis pun tidak menjadi masalah. Ada yang berpendapat bahwa memakai sepatu murah akan menurunkan rezeki, tetapi ini tidak sepenuhnya benar. Yang lebih penting daripada harga atau kualitas adalah bagaimana si pemilik merawat sepatunya. Sebagai contoh, sepatu yang murah sekalipun, jika pas di kaki, nyaman dipakai berjalan, dan dirawat dengan baik, akan menjadi fondasi yang kokoh bagi perjalanan hidup pemiliknya. Sebaliknya, sepatu mahal yang tidak pas di kaki, menyebabkan lecet, dan dibiarkan kotor justru akan merusak aliran energi positif. Sepatu apapun yang tidak pas di kaki pasti akan membuat tidak nyaman, bukan? Rasa tidak nyaman inilah yang membuat energi pemiliknya menjadi tidak stabil dan akhirnya menurunkan keberuntungan. Jadi, sepatu sintetis yang murah pun, jika Anda menyukainya dan merawatnya dengan baik,
dapat meningkatkan rezeki Anda. Sebagai catatan tambahan, sepatu dengan aksesoris berwarna emas sangat ideal untuk menarik rezeki. Bagi para wanita, jika ingin mengubah aliran keberuntungan, cobalah mengganti ketinggian hak sepatu hias. Perubahan sudut pandang akan mengubah energi, dan tentu saja, suasana hati pun akan berubah drastis. 3. Warna sepatu. Menurut Feng Shui, warna-warna cerah dapat menarik energi positif. Untuk sepatu, warna seperti beige atau coklat dianggap mampu menyerap energi bumi dengan baik, sehingga mendatangkan rezeki yang stabil. Warna beige dipercaya dapat melipat gandakan uang yang masuk, sementara coklat membantu menjaga uang yang sudah ada agar tidak mudah habis. Warna hitam berkaitan dengan peningkatan karier, yang pada akhirnya akan meningkatkan rezeki, sehingga sangat baik untuk meraih kesuksesan. Namun, hindari berpakaian serba monokrom dari atas ke bawah karena dapat menyebabkan stagnasi. Padukan dengan kaos kaki berwarna beige atau biru tua. Warna emas tentu saja merupakan simbol kekayaan, tetapi mungkin terlalu mencolok untuk penggunaan sehari-hari. Gunakan pada sepatu santai seperti sneakers untuk acara pribadi. Warna kuning memiliki kekuatan untuk melancarkan sirkulasi uang. Uang yang keluar akan segera tergantikan dengan yang baru, sehingga Anda tidak akan pernah kekurangan. Warna putih memiliki efek pemurnian dan dapat meningkatkan keberuntungan secara keseluruhan. Tetapi karena mudah kotor, sepatu putih memerlukan perawatan ekstra. Sepatu berwarna merah dapat mendatangkan kemenangan, sehingga efektif untuk keberuntungan dalam permainan atau undian. Namun, energinya sangat kuat dan jika dipakai terus-menerus bisa menyebabkan kelelahan. Gunakan hanya pada saat-saat tertentu yang krusial. 4. Ukuran sepatu. Ukuran sepatu juga sangat penting. Pilihlah ukuran yang benar-benar pas dengan kaki Anda. Sepatu yang terlalu kecil atau terlalu besar akan menekan aliran energi dan menyebabkan rezeki menjadi stagnan. Sebaliknya, sepatu yang nyaman dipakai mencerminkan sikap menghargai diri sendiri, yang pada gilirannya akan menarik kemakmuran. Saat membeli sepatu, cobalah di sore hari ketika kaki Anda sedikit membengkak setelah beraktivitas seharian. Sesuaikan dengan menggunakan alas dalam insole, jika perlu, agar nyaman dipakai berjalan dalam waktu lama. Sepatu yang menghambat rezeki. Sekarang, mari kita bahas sepatu yang dapat menurunkan rezeki Anda. 1. Sepatu yang tidak dipakai lebih dari setahun atau sepatu bekas. Dalam Feng Shui, sepatu yang dibiarkan teronggok di rak sepatu tanpa pernah dipakai akan menghasilkan energi yang stagnan dan menghambat aliran keberuntungan. Seperti yang sudah sering saya sebutkan, sepatu adalah simbol mobilitas yang membawa pemiliknya ke berbagai tempat. Oleh karena itu, sepatu yang tertidur di rak melambangkan energi yang tidak terpakai, alias stagnasi. Selain itu, sepatu cenderung menyerap energi pemiliknya. Ada kemungkinan besar emosi atau energi negatif pada saat sepatu itu terakhir kali dipakai masih tersisa di dalamnya. Hal ini akan membuat Anda terikat pada energi masa lalu dan secara tidak sadar menghalangi Anda untuk melangkah maju. Membeli sepatu dari toko barang bekas atau menerima sepatu bekas dari orang lain juga kurang baik menurut Feng Shui, karena Anda akan mewarisi energi dari pemilik sebelumnya. Jika energi yang diwariskan adalah energi negatif, tentu akan sangat merugikan dan mengacaukan aliran rezeki Anda. Jika sepatu itu bekas dari keluarga atau teman terpercaya, dampaknya mungkin tidak terlalu besar. Namun, hindarilah sepatu dari orang yang tidak Anda kenal, semahal apapun mereknya. 2. Sepatu yang tumitnya diinjak atau tanpa penutup tumit. Sering kita lihat orang memakai sepatu, terutama sneakers, dengan cara menginjak bagian belakangnya. Dari sudut pandang Feng Shui, ini adalah tindakan yang sangat menurunkan rezeki. Tumit melambangkan stabilitas dan dukungan dari belakang. Menginjaknya berarti mengacaukan aliran energi, yang dapat menyebabkan hilangnya peluang dan uang, bahkan merusak fondasi finansial Anda. Secara spiritual, menginjak tumit sepatu juga menunjukkan sikap tidak menghargai diri sendiri, yang akan menjauhkan kemakmuran. Selain itu,
Sepatu tanpa penutup tumit seperti selop atau sandal jepit melambangkan kurangnya stabilitas. Mengenakannya dalam situasi kerja atau acara penting dapat membuat rezeki dan kepercayaan mudah hilang. Oleh karena itu, sepatu dengan sol yang rata namun memiliki penutup tumit lebih baik daripada sepatu yang terbuka di bagian belakang. 3. Sepatu dengan ujung terlalu runcing. Ujung sepatu dalam Feng Shui menunjukkan arah tindakan kita. Ujung yang runcing secara wajar dapat meningkatkan energi untuk mencapai tujuan dan mendukung rezeki. Namun, jika terlalu runcing, sepatu tersebut akan memancarkan energi yang agresif dan justru bisa membuat peluang menjauh. Secara spiritual, sepatu runcing yang tidak nyaman dipakai melambangkan usaha yang dipaksakan dan dapat menimbulkan stres. Dalam Feng Shui, bentuk bulat dipercaya dapat mengundang hubungan baik dan keharmonisan. Jadi, jika Anda ingin memperluas rezeki, sepatu dengan ujung yang membulat lebih disarankan. Membuang sepatu lama dan merapikan rak sepatu untuk meningkatkan rezeki. Menyingkirkan sepatu lama dan merapikan rak sepatu adalah cara yang sangat efektif untuk meningkatkan rezeki. Tindakan ini akan membersihkan energi yang stagnan dan menggantikannya dengan energi baru. Umumnya, umur sepatu kulit adalah 6,12 tahun. Sepatu hak tinggi pumps 6 bulan, 2 tahun, dan sepatu bot 2,10 tahun. Namun, jika ada sepatu yang tidak Anda pakai selama lebih dari 2 tahun, anggap saja Anda tidak akan memakainya lagi dan buanglah. Saat membuang sepatu, taburkan sedikit garam untuk membersihkannya secara energi. Jangan lupa ucapkan terima kasih atas jasa-jasanya selama ini. Sikap bersyukur ini akan membantu mengundang energi baik. Setelah itu, bersihkan rak sepatu, biarkan terbuka sejenak agar udara bersirkulasi. Setelah bau tidak sedap hilang, letakkan arang sebagai penyerap bau, lalu susun kembali sepatu Anda. Beri sedikit ruang di antara setiap pasang sepatu agar sirkulasi udara lancar dan energi negatif tidak menumpuk, sehingga rak sepatu siap menerima energi rezeki. Setelah membuang yang lama, belilah sepatu baru untuk meningkatkan keberuntungan Anda. Membeli sepatu baru dapat mengubah nasib. Sepatu sering disebut sebagai cermin yang memantulkan jalan hidup Anda. Itulah mengapa membeli sepatu baru dapat mengubah aliran keberuntungan Anda. Dalam Feng Shui, barang baru membawa energi yang, yaitu energi yang penuh vitalitas. Khusus untuk sepatu, efeknya lebih kuat karena ia akan membawa Anda ke tempat-tempat baru. Sepatu lama menyimpan akumulasi dari kerja keras dan energi negatif masa lalu. Dengan menggantinya, Anda memutus energi stagnan dari masa lalu dan membuka diri untuk menerima energi positif yang baru. Saat memakai sepatu baru, Anda pasti merasa bersemangat untuk pergi ke suatu tempat, bukan? Perasaan antusias inilah yang menjadi pendorong utama untuk menarik keberuntungan. Terkadang, ketika titik balik dalam hidup mendekat seperti pindah kerja, pindah rumah, atau memulai hubungan baru secara tidak sadar kita merasakan keinginan kuat untuk membeli sepatu baru. Seperti yang telah saya jelaskan, sepatu adalah simbol mobilitas yang membawa Anda ke berbagai tempat, termasuk ke babak baru dalam hidup Anda. Oleh karena itu, keinginan untuk memiliki sepatu baru bisa diartikan sebagai tanda bahwa Anda sudah siap untuk melangkah ke jenjang kehidupan berikutnya. Jika Anda tiba-tiba merasakan dorongan kuat untuk membeli sepatu baru tanpa alasan yang jelas, anggaplah itu sebagai pertanda bahwa jiwa Anda sedang mendambakan perubahan. Bagi Anda yang merasa tidak nyaman dengan kehidupan atau lingkungan saat ini, keinginan tersebut mungkin merupakan manifestasi dari alam bawah sadar Anda yang ingin keluar dari situasi sekarang dan melompat ke lingkungan baru. Anggaplah ini sebagai pertanda bahwa hidup Anda akan segera bergerak ke arah yang baru. Bagi yang merasakan dorongan ini, cobalah untuk merenung dan melihat ke dalam diri. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang ingin saya ubah? Kemana saya ingin melangkah? Dengan begitu, sepatu baru Anda akan menjadi penyokong yang kuat dalam menapaki jalan baru tersebut. Kali ini, saya telah berbagi hal-hal yang perlu Anda lakukan untuk meningkatkan rezeki melalui sepatu. Barang-barang yang kita kenakan, baik itu pakaian maupun sepatu, jika kita merawatnya dengan cinta,
akan terasa seperti bagian dari diri kita. Sangat wajar jika energi mereka memengaruhi energi kita. Pilihlah dengan saksama barang yang Anda sukai, lalu rawat dan perlakukan dengan baik. Niscaya, tidak hanya rezeki, tetapi berbagai macam keberuntungan lain akan datang kepada Anda. Dan jangan lupa, selain sepatu, jagalah kebersihan area pintu masuk rumah Anda, yang merupakan gerbang utama masuknya energi. Saya akan sangat bahagia jika apa yang saya bagikan ini dapat membantu Anda semua meraih kebahagiaan. Sepertinya waktu kita sudah habis. Bagi Anda yang telah menonton hingga akhir, jika berkenan, silakan tinggalkan komentar. Terima kasih di bawah. Bukan untuk saya, tetapi sebagai wujud syukur kepada semua orang di sekitar Anda, dan kepada Tuhan yang telah memberi kita kesempatan untuk menjalani hari ini. Terakhir, jika video ini menyentuh hati Anda, silakan subscribe dan berikan like sebagai tanda bahwa Anda siap menerima cerita berikutnya. Sampai kita bertemu lagi. Terima kasih telah mendengarkan.